Selamat pagi. Haleluya. Kita datang ke rumah Tuhan dan kita tahu di sini Tuhan juga hadir ya. Puji nama Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu yang bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita tetap belajar tentang perbuatan baik ya. Walaupun perbuatan baik itu mungkin tidak menyelamatkan, bukan mungkin, memang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tapi perbuatan baik itu akan mendatangkan upah bagi orang-orang percaya. Sementara orang yang tidak percaya, perbuatan baiknya seperti kain kotor. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan ya. Ini judul firman Tuhan. Kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya ingin memperjelas tentang keselamatan ya. Kalau dasar keselamatan ini tidak kita miliki, kita akan mudah digoyahkan ya. Kita melihat bahwa minggu lalu orang percaya itu orang yang spesial ya. Orang percaya itu orang yang istimewa ya. Karena apa? Perbuatan baiknya diperhitungkan. Orang percaya itu dilepaskan dari hukuman ya. Nah, saudaraku, orang percaya dikatakan ayat ini karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan perbuatan baikmu ya, tetapi pemberian Allah. Nah, saudaraku, ternyata keselamatan itu tidak bisa dicari oleh usaha manusia, tapi keselamatan itu diberikan melalui Yesus Kristus. Mari dasar ini ada tanam dalam hati kita supaya ketika ada gelombang dalam dunia ini ya, ada kesukaran, penderitaan, itu tidak membuat kita bimbang gitu loh ya. Beberapa minggu yang lalu seorang tamu hamba Tuhan di tempat ini menyampaikan tentang Yohanes yang mempertanyakan, siapa sih Yesus engkau itu sebetulnya? Padahal Yohanes ini siapa? Dia memberitakan, membuka jalan tentang kehadiran Yesus. Bahkan murid-muridnya dikatakan, itu loh anak domba Allah ya, bukan saya. Itu loh anak domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Tapi ternyata Yohanes yang menyampaikan, memberitakan tentang Yesus, saat dia di dalam penjara, dia mulai meragukan siapa Yesus. Dan dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa engkau? Mesiaskah? Haleluya. Dan Tuhan cuma menjawab, apa yang kamu lihat di padang? Kamu melihat rumput yang bergoyang? Kamu melihat apa yang kamu lihat di dunia? Apa kamu melihat orang-orang kaya pakai jubah yang mewah-mewah? Lihatlah, yang buta melihat, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan. Jadi saudaraku, ketika kehadiran Yesus yang penuh kasih, tadi grup Nafiri menyanyikan ya, karena kasihnya besar dan kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu cuma diberi nyoh gitu loh ya. Tergantung kita terima atau enggak. Kalau saya memberi sesuatu kepada Mbak Ac ini loh, oh enggak mau lah tante, enggak mau. Haknya siapa itu? Haknya Mbak Ac. Ya toh?
Tuhan menyediakan ini loh, keselamatan dalam Yesus, terima. Nggak maulah, mosok cuma percaya kok bisa selamat, ya. Jadi keselamatan itu tergantung pribadi. Kalau pribadi itu menolak pemberian Allah, ya sudah, ya. Nah, saudaraku, ternyata perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena keselamatan itu sebuah anugerah pemberian Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, kenapa harus berbuat baik? Pentingkah berbuat baik? Ya, kalau kita anggap, lah wong aku selamat, enggak usah berbuat baik, dosaku ditebus sama Tuhan. Ya, kenapa kita harus berbuat baik? Kalau keselamatan itu hanya pemberian Allah, kita cuma terima, tinggal terima saja, nggak bersyarat. Syaratnya apa? Percaya. Ini loh pemberian Allah. Haleluya. Dan pemberian Allah, ketika Allah berjanji memberikan, Dia tidak akan pernah melupakan. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, tanah ini akan kuberikan kepadamu sampai keturunanmu. Dan sampai hari ini ternyata sampai beribu-ribu keturunan. Janji Tuhan itu tidak pernah goyah. Kalau Tuhan berjanji memberikan anugerah keselamatan melalui Yesus, pegang, percaya itu, ya, jangan goyah. Jadi jangan sampai ada di antara kita saat ini berkata, aku agama Kristen. Agamamu tidak menyelamatkanmu. Kalau saudara hanya mengakui agama Kristen dan mengakui agama lain juga baik. Saya tidak mengatakan agama lain tidak baik. Bukan. Tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Dan pengikut Kristus dinamakan orang Kristen. Jadi ketika saudara ambil untuk menjadi pengikut Yesus, ambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, saudara menggolongkan diri sebagai orang Kristen. Dan orang Kristen ibadahnya di gereja. Jadi bukan berarti kita beragama Kristen yang menyelamatkan, tapi percaya kepada Yesus. Itu loh yang menyelamatkan. Haleluya. Jadi saudaraku, keselamatan saudara dijamin. Ya dan amin. Sekarang perlukah orang percaya berbuat baik? Kan sudah diselamatkan. Perlukah orang percaya berbuat baik? Ya, mengapa harus berbuat baik? Kenapa, Bapak Ibu? Ada 4 hal yang harus kita periksa, ya. Yang pertama, berbuat baik itu memang tujuan Allah untuk menyelamatkan saudara. Mengambil dari dunia ini untuk diselamatkan, memanggil dan memilih untuk dipisahkan menjadi umat Allah, tujuannya untuk melakukan perbuatan baik. Ingat, tujuan Allah memanggil saudara, menyelamatkan kita, memberi keselamatan kepada kita supaya kita berbuat baik. Efesus 2 ayat 10, silakan. Siapa yang tugas? Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Dalam Yesus Kristus. Kamu diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ketika saudara dipanggil keluar dari lumpur dosa, tinggal bersama Yesus, bersatu dengan Yesus, tujuan Allah supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah punya rencana.
ketika menyelamatkan kita, mengambil kita. Aku rindu kamu bisa berbuat baik. Jadi Allah mempersiapkan, punya rencana supaya kamu berbuat baik. Ini loh tujuannya. Jadi berbuat baik bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah diselamatkan itu wajib. Harus, ya. Berbuat baik itu harus. Haleluya. Karena ada rencana Allah. Tuhan memanggil saudara punya tujuan. Kalau saya panggil anak saya, dia datang, baru dia ngerti apa maksud saya. Tapi ketika saya panggil dia tidak datang-datang, dia nggak ngerti maksud saya. Tapi ketika dia datang, saya ngomong, dia ngerti. Oh, saya diperintah ini. Oh, ibu maksudnya begini. Demikian ketika saudara dipanggil dan menanggapi panggilan itu, Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan baik yang direncanakan Allah. Haleluya. Nah, saudara bisa tahu kehendak Allah. Saudara bisa tahu perbuatan baik apa yang harus kita lakukan. Kita semua bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Pekerjaan baik yang seperti apa. Ini loh, lewat firman. Jadi ketika saudara cuma datang minggu, pulang ditutup geblek, gak pernah baca firman, dari mana kita bisa mengerti, ya? Jadi saudaraku, berbuat baik itu harus. Karena apa? Karena ini loh, rencana Allah supaya kita melakukan perbuatan baik. Karena manusia yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya ketika berbuat baik di mata manusia, itu pun dinilai sebagai kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi ketika saudara dipisahkan menjadi orang yang percaya, perbuatan baik kita mulai diperhitungkan. Ya, itu yang pertanyaan. Mengapa harus berbuat baik? Karena tujuan Allah memanggil kita supaya kita melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Amin. Perbuatan baik itu keluar karena buah dari iman. Jadi ketika kita ada di dalam Yesus, hati diubahkan. Sehingga pandangan kita beda dengan orang dunia. Kalau orang di dalam dunia, mereka berusaha supaya sukses di dunia ini, itu tidak keliru, itu tidak salah. Tapi kalau tujuannya hanya sukses di dunia ini saja, ngapain juga? Toh ketika kita mati gak dibawa, padahal kita masih punya hidup yang kekal. Dan Rasul Paulus berkata, firman-Nya mengatakan dari Filipi, hidup adalah Kristus, mati itu untung. Tapi kalau aku masih ada di dalam dunia ini, aku harus hidup memberi buah. Apa sih memberi buah itu? Saudaraku, kemarin khotbahnya Pak siapa itu? Paus, ya, Kebaktian Akbar di GBK. Dia mengatakan salah satu kalimatnya mengatakan apa? Pohon itu tidak memakan buah yang dikeluarkan. Pohon itu tidak mengeluarkan buah yang dikeluarkan. Buahnya untuk siapa? Untuk siapa buah? Ketika pohon mangga berbuah, untuk siapa? Untuk pohon itu? Bukan. Untuk saudara. Dan ketika matahari bersinar, matahari itu memberi sinarnya untuk siapa? Untuk kita. Itu salah satu khotbah yang disampaikan oleh Paus kemarin. Nah saudaraku, kita melihat ketika kita punya iman, kita tinggal di dalam Yesus, otomatis kita akan bisa menghasilkan buah. Kalau kita belum menghasilkan buah, buah itu apa? Yaitu tadi, kita melakukan perbuatan baik yang bisa dirasakan oleh orang lain.
bukan untuk kita, tapi perbuatan baik kita itu dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita minta Tuhan berkati aku, selamatkan aku, sembuhkan aku untuk diri sendiri. Tapi kita percaya buah dari iman itu menghasilkan buah-buah itu dirasakan oleh orang lain. Yang paling bisa merasakan buah dari hidup pribadi kita, orang yang terdekat. Ketika saudara punya pasangan yang menyebalkan, mau putus, mau cerai? Tentu tidak. Jangan menuntut pasanganmu menyenangkan hatimu. Tapi mari kita berbuat untuk diri sendiri. Aku tidak menuntut orang lain untuk menyenangkan aku, tapi aku harus berbuat untuk menyenangkan orang lain. Pasanganku sekalipun dia menyebalkan, ini buah. Ini buah. Haleluya. Jadi perbuatan baik itu perlu kita lakukan karena kita ada di dalam Yesus. Beriman kepada Yesus, aku diselamatkan karena iman, karena percaya oleh pengorbanan Yesus aku diselamatkan. Wow, kita utang besar sama Tuhan dan kita tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya hancur untuk menyelamatkan kita. Nah, untuk itulah iman kita sekarang, hati kita diubahkan. Apa ya Tuhan yang bisa aku balas? Aku mau melakukan perbuatan baik. Walaupun perbuatan baik kita itu tidak pernah menutup kasih Kristus yang begitu besar, membalas kasih Kristus yang besar, tidak akan bisa. Jadi saudaraku, mengapa kita harus berbuat baik? Kalau perbuatan baik itu tidak menyelamatkan? Karena perbuatan baik itu adalah hasil dari iman. Otomatis. Coba Matius 7 ayat 16 dan 19. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Dari buahnya kamu bisa melihat. Jadi orang yang percaya Yesus keluar buah yang bisa dilihat orang. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Haleluya. Nah saudaraku, buah apa yang bisa kita keluarkan untuk bisa dinikmati orang lain? Di situ saya tulis ya, berdoa untuk orang yang menganiaya. Ya, salah satunya ini, masih banyak buah-buah ya. Ketika saudara teraniaya, ketika ada orang yang menyebalkan kita, ya, bisakah kita berdoa untuk mereka? Haleluya ya. Bahkan mengasihi musuh, orang yang memusuhi kita. Ada pasangan suami istri. Pada awalnya orang suami istri menikah berjanji itu karena saling mengasihi. Tapi berjalannya lewat waktu bertahun-tahun, mulai melihat, jebule orang ini begini, sini nyebeli, ya. Dan hati yang sebeli itu berkembang sampai akhirnya diam-diaman. Nah, saudaraku, kita melihat di sini, bagi orang yang ada di dalam Yesus, bisakah kita memberi pengampunan? Yang tadinya mengasihi, berubah jadi musuh. Wah, saudara, makanya orang di dalam Yesus itu bisa mengasihi musuh. Orang yang menganiaya didoakan, bukan didoakan supaya celaka, ya, tapi didoakan supaya Tuhan mengubah, supaya Tuhan juga mengasihi dia, supaya Tuhan memberkati dia. Haleluya. Ini buah, ya. Ini buah yang harus dihasilkan. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan Roma 12 ayat 17 dan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin.
Jangan balas jahat yang jahat. Kalau jahat, dendam dibalas jahat. Tidak terima balas lagi. Kapan habisnya? Itu yang membuat dunia ini penuh dengan kejahatan, ya. Karena balas membalas itu loh. Nah, kehadiran saudara sebagai orang percaya dalam dunia ini untuk kita stop kejahatan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Gitu loh ya. Haleluya. Jadi saudaraku, kenapa kita harus berbuat baik? Yaitu tadi buah yang harus bisa dirasakan. Dan perbuatan baik itu bisa menghentikan perbuatan jahat. Kalau ada orang yang menyakiti kita dan kemudian pikiran kita penuh dengan sejak dulu itu tidak pernah menyenangkan saya, sejak dulu itu menyakiti saya, sejak dulu masih melekat. Bisakah ketika pikiran kita penuh dengan kepahitan itu kita duduk, Tuhan, ini pikiranku, aku jengkel misalnya, katakan, aku benci dengan orang itu yang menyakiti saya, tolong angkat kebencian saya, ganti dengan kasih. Itu doanya, ya. Jangan sampai kita berdoa, Tuhan, saya sedih, saya susah, tapi tidak minta untuk bisa melakukan pekerjaan baik. Apa itu? Mengasihi musuh. Berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Haleluya. Dan itu adalah buah dari iman, ya. Ya, yang ketiga, kenapa harus berbuat baik? Kalau perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, ya. Berbuat baik yang pertama karena Allah punya tujuan supaya kita berbuat baik. Dan perbuatan baik itu timbul karena kita percaya kepada Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah berbuat baik untuk kita, menyelamatkan kita. Yang akhirnya kita keluar. Orang yang percaya kepada Tuhan hatinya diubahkan dan akhirnya bisa berbuat baik. Yang ketiga, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli. Jadi berbuat baik itu untuk apa? Untuk kebanggaan kita. Oh, itu loh baik, wah luar biasa, dia itu baik. Bukan untuk itu, tapi untuk kemuliaan Allah. Walaupun berbuat baik itu memang rugi, tidak bisa dipungkiri. Berbuat baik itu mesti mengorbankan sesuatu. Mungkin waktu kita, mungkin harta kita, mungkin tenaga kita. Berbuat baik itu mesti mengorbankan itu. Kalau kita misalnya melihat, mendengar saja ya, bukan melihat, mendengar, oh ada orang sakit. Apa respon kita? Aku sih repot. Aku sendiri masih perlu. Aku sendiri. Nah, bisakah kita muncul? Ini kesempatan aku berbuat baik untuk memuliakan Allah. Sekalipun harus mengorbankan repotnya. Dan kemudian melakukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Gitu ya. Jadi, kenapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik saudara itu untuk memuliakan Allah. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi perbuatan baik kita itu untuk memuliakan Bapa yang di surga. Supaya terangmu itu loh tampak gitu loh ya. Nah, Tuhan mau ketika Tuhan panggil saudara dan saya, biarlah terangmu bercahaya dan dilihat orang. Haleluya. Dilihat orang. Supaya Bapamu dimuliakan. Haleluya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk kebanggaan diri, bukan supaya orang melihat saya, tapi untuk kemuliaan Allah.
Dan kalau itu dasar kita berbuat baik, kita tidak akan menuntut orang yang sudah menerima perbuatan baik kita itu membalas kita. Tidak menuntut. Karena apa? Karena Tuhan yang melihat. Dan apa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah terima lebih dari segalanya. Pengampunan dosa, keselamatan oleh karena kehancuran Yesus di kayu salib. Haleluya. Nah saudaraku, itu dasar perbuatan baik. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami. Jadi ketika kita timbul pikiran jahat, timbul ingin membalas dendam, timbul ingin aku diam, aku tidak mau ngomong sama dia, aku benci dia. Ayo kita mau sadar bahwa Tuhan panggil saya, menyelamatkan saya untuk aku bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Ya, puji Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Yang keempat, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, maksudnya berbuat baik kesel gitu ya. Capek berbuat baik. Aku sudah berbuat baik banyak, kok gak ada orang yang peduli dengan aku sih, gimana ini? Jangan capek berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kamu akan menerima upahnya. Kamu akan menuai kalau tidak menjadi lemah. Kalau tidak berhenti, aduh kesel aku berbuat baik, capek aku berbuat baik ya. Nah saudaraku, ternyata perbuatan baik kita Tuhan simpan, Tuhan catat untuk diberi upah. Haleluya. Walaupun tidak diberi upah, sebetulnya kita ini sudah nggak pantas gitu loh ya. Walaupun tidak diberi upah, itu sudah selayaknya kita memberikan perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah berbuat kepada kita jauh lebih banyak. Haleluya. Tapi ternyata perbuatan baik kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Ya. Dan perbuatan baik itu adalah dari 4 alasan ini tadi, bisa disimpulkan bahwa perbuatan baik itu adalah ciri khas orang yang percaya, identitas kita, ya. Makanya kalau ada orang percaya terus kemudian berbuat selingkuh, berbuat najis, berbuat kotor, berbuat curang, orang akan bertanya, itu siapa? Terlebih dia akan melihat orang Kristen. Haleluya. Nah saudaraku, identitas kita, ciri orang percaya itu bisa dilihat. Tadi sudah dibilang, dari buahnya kamu bisa melihat pohon itu baik atau enggak. Kalau semak duri menghasilkan apa? Enggak ada sesuatu yang baik dihasilkan dari semak duri, tapi kalau pohon anggur menghasilkan buah anggur. Dari buahnya kamu bisa melihat bagaimana pohonnya. Haleluya. Nah, ketika saudara bisa mengeluarkan buah-buah yang baik, bukan hanya menyenangkan orang, tapi cara kerja kita itu bisa dilihat orang. Haleluya. Ya. Oh, ini kerjanya baik, bagus. Dimanapun orang akan cari. Haleluya. Itu buah. Itu buah. Minggu lalu saya berikan contoh. Kalau ada orang kerja di sebuah instansi, gajinya 1 bulan 5 juta. Bisakah dia kerja sembarangan? Oh nanti dululah, besok aja tak selesaikan. Ya, jam 2 sudah pulang, padahal harusnya jam 4 pulang. Ya, oh ada izin ke sana kemari, misalnya sekepenake, enggak mungkin. Kalau dapat upah 5 juta saja, dia begitu bekerja, berusaha sebaik mungkin.
Apalagi ketika kita bekerja untuk Tuhan. Bisakah kita sembarangan? Bisakah kita nanti saja? Ditunda-tunda, kita akan kehilangan kesempatan. Kalau ada kesempatan baik tidak kita gunakan, kesempatan itu lewat. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan apa yang berkenan. Haleluya, di hadapan Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 15. Ini identitas kita. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara dan saya harus memberi bau harum. Bau harumnya siapa? Bau harum Kristus. Sebab di antara mereka kami adalah bau harum Kristus. Baik bagi orang yang tidak diselamatkan maupun orang yang diselamatkan. Harus mengeluarkan bau harum. Walaupun mungkin satu saat kita kesandung melakukan sebuah kesalahan, ya, kita bisa selesaikan dengan meminta maaf. Kita memperbaiki, aku salah, aku keliru. Bukan kita bertengger dalam kesalahan itu, tapi kita merubah. Bau harum Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, perbuatan baik itu akan kelihatan, ya. Perbuatan baik itu akan bisa dilihat, ya. Dasarnya apa? Kok orang bisa mengeluarkan perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu akan tampak awalnya dari dalam hati, ya. Seperti tadi sudah saya katakan. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Berubahlah kamu sesuai dengan pembaruan rambutmu supaya cantik. Sesuai dengan pembaruan modisnya tampilanmu, sesuai pembaruan budi yang ada di dalam ini loh. Makanya dulu ada pelajaran budi pekerti. Zaman saya masih sekolah, ya. Ada pelajaran budi pekerti. Sekarang nggak ada pelajaran itu, makanya anak-anak sekarang nggak ngerti budi pekerti. Nggak ngerti etika, jarang nggak ngerti sopan santun. Memang lebih pandai anak-anak sekarang, tapi budi pekertinya minim. Nah saudaraku, pembaruan budi itu mempengaruhi tindakan, kelakuan kita. Kenapa? Karena ketika kita percaya Yesus, budi hati nurani kita ini dijamah, diubah sampai kita ngerti mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang baik belum tentu berkenan, tapi yang dimau di ayat ini supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Daud ketika punya kerinduan untuk membangun bait Allah, baik enggak itu? Baik kan? Ingin bangun bait Allah karena rumah Tuhan, alat-alat tabut itu ada di dalam kemah, sementara Daud ada di dalam istana. Dan Daud punya kerinduan, aku enggak layak, aku enggak pantas, aku mau membangun bait Allah. Baik enggak itu? Baik. Bahkan Daud mempersiapkan semaksimal mungkin. Emas, perak disiapkan. Ini membangun bait Allah tidak boleh sembarangan. Disiapkan yang istimewa. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan kamu, Salomo anakmu nanti yang akan membangun. Rencana baik belum tentu itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi pembaruan budi itu mengenal apa yang baik dan yang berkenan
berkenan kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, perbuatan baik itu akan tampak kalau hati ini sudah dibarui. Sekalipun 30 tahun ikut Tuhan, tapi kalau hatinya tetap aku yang bertahta di dalamnya, dipertanyakan, bisa keluar perbuatan baik? Tapi kalau hati ini ditahtai, diduduki, dikuasai oleh Yesus, pasti akan berubah. Berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu, sehingga kamu tahu mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan. Jadi perbuatan baik itu tampak seiring dengan perubahan hati. Hati yang mengasihi Tuhan tentunya ya. Hati yang mencintai Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, hati yang menghargai pengorbanan Tuhan. Yang kedua, perbuatan baik itu akan tampak kalau kita hati ini sudah diubah menjadi hati yang bukan egois, tapi peduli dengan orang lain. Haleluya. Matius 25 ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, aku di sini Tuhan. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku dalam penjara. Pertanyaannya, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan dalam penjara? Tapi apapun yang kita buat untuk orang lain yang dalam kelaparan, dan motivasi kita melakukan untuk Tuhan itu. Lah kapan orang bisa berbuat, memberi makan kepada yang lapar, memberikan minum kepada yang haus? Kapan? Kalau kita melihat mereka dan kita peduli. Itu loh ya. Jadi kalau hati ini penuh kepedulian, kita akan bisa bertindak. Bukan melihat diri kita, aku kurang. Orang harus perhatikan aku perlu ditolong. Tapi bisakah kita melihat keluar? Ada satu tayangan video saya melihat ada pembagian kepada orang-orang miskin ya, dari dinas sosial atau mungkin sekelompok orang yang melakukan untuk berbagi berkat kepada orang-orang miskin. Ada orang yang ngesot, nggak bisa jalan, bajunya nggak begitu bagus, dia jalan ngesot, dia datang, ditolak sama panitia. Kamu sudah tercatat belum? Tapi ternyata apa? Orang itu tadi datang untuk memberi sumbangan, bukan minta. Bagaimana dengan kita yang masih kuat, gagah, bisa berjalan? Bisakah kita punya kepedulian? Makanya dilatih di sini sebulan sekali untuk berbagi nasi bungkus. Kita bisa makan tiap hari. Coba kurangi 1 sendok, disisihkan. Bulan depan tak simpen untuk berbagi kepada orang lain. Bukan nasinya yang disimpan ya. Mampu nanti. Nah saudaraku, kita mau peduli. Jangan bilang aku gak punya. Saudara bisa makan sehari 2-3 kali. Bukankah itu saudara punya berkat? Bisakah kita peduli? Orang yang gak punya apa-apa tadi, dia memberikan untuk menyumbang, bukan minta, tapi untuk memberi. Haleluya. Jadi perbuatan baik itu akan tampak kalau kita punya hati yang peduli. Matius 10 ayat 41 dan 42.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Jadi kalau kita memberi nabi, menyambut nabi, memberi sesuatu kepada nabi, akan dapat upah nabi. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa apa atau siapa yang harus kita pedulikan sehingga kita bisa mendapat upah itu. Haleluya. Saya tulis di situ, saudaraku, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita pedulikan? Anggota tubuh Kristus yang mungkin selama ini kita anggap, kita pandang dengan sebelah mata. Bisakah kita memperdulikan mereka? Anggota tubuh Kristus. Juga bisakah kita bisa melihat pekerjaan Tuhan? Saya mendengar satu video juga ya di YouTube, itu seringkali saya lihat. Orang pengamen. Orang pengamen. Dia ngamen, dia sudah punya rencana. Ini seorang pengamen ya, tapi dia punya kredibilitas, integritas yang kuat. Pengamen. Dia ngamen, kalau siang saya ngamen, uang saya yang saya terima saya bagikan kepada anak jalanan. Tapi kalau malam untuk saya. Dia bisa sedemikian rupa membagi waktunya. Haleluya. Dan itu diberkati, maksudnya banyak jiwa-jiwa diberkati, sampai kadang-kadang ada orang kotor, dia dekati, dia ambil, dia mandikan. Dia lakukan itu. Saudaraku, perbuatan baik yang harus tampak kepedulian kita bukan hanya kepada orang-orang sekitar kita, tetapi bisakah kita melihat orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau itu dalam hati kita punya ketetapan, aku mau peduli, bisa berbuat. Tidak nunggu kaya. Tidak nunggu kaya. Selama kita merasa tidak punya selamanya, walaupun punya uang 100 juta masih berkata aku tidak punya. Karena uang 100 juta itu tidak cukup untuk beli ini untuk dirinya sendiri. Tapi kalau hati kita punya kepedulian, walaupun kita tidak punya banyak, tapi kita bisa menyisihkan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang harus kita pedulikan? Anggota tubuh Kristus, pekerjaan Tuhan, bisakah kita melihat? Bisakah kita peduli dengan pekerjaan Tuhan? Dan selanjutnya, saudaraku, hamba-hamba Tuhan. Bisakah kita peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani? Bisakah kita menyambut? Jangan sampai kita berkata, hamba Tuhan kan sudah kaya, kan sudah cukup. Ini aku masih kurang. Dan Tuhan bilang, kalau kamu menyambut nabi, kamu akan mendapat upah nabi. Tidak akan kehilangan upahnya. Jadi perbuatan baik itu tampak kalau hati kita punya kepedulian. Ya. Yang ketiga, Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita memberi, kita bahagia. Lebih bahagia mana? Menerima sama memberi? Memberi. Yang lain? Berbahagia mana? Memberi atau menerima? Orang luar sana mengatakan, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, ini perkataan Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Tentu
secara kenyataan ya, ketika kita menerima sesuatu dari seseorang, kita berbahagia. Tetapi alangkah lebih bahagianya kalau aku bukan cuma menerima terus, tapi aku bisa memberi. Wah, itu yang luar biasa ya. Nah, perbuatan baik itu akan tampak ketika kita siap berkorban. Ketika kita punya kesiapan untuk berkorban, kita bisa berbahagia memberi daripada menerima. Korban itu, kalau enggak punya kesiapan berkorban, ditunda. Besok sajalah, besok sajalah, besok sajalah, sampai enggak karuan waktunya kapan. Ya, tunggu waktu yang baik, mbuh kapan. Nah, saudaraku, ayo kita mulai. Begitu ada kesempatan, jangan menunda ya, karena penundaan itu membunuh kesempatan baik. Ya, yang keempat, waktu saudara, waktu saya itu terbatas. Kalau saudara menunda, kita akan kehilangan waktu, bahkan kehilangan upah. Wahyu pasal 22 minggu lalu kita periksa, aku datang segera, aku membawa upah, untuk memberikan upah sesuai perbuatannya. Kalau kita menunda-nunda untuk berbuat baik, kita kehilangan upah. Penundaan itu pembunuh kesempatan. Ya. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hitunglah hari-hari yang saudara miliki. Setiap pagi saya bangun, Tuhan, hari ini apa yang harus saya lakukan? Biarlah apa yang kami lakukan, saya lakukan, berkenan di mata. Tugas apa yang Kau berikan? Kadang-kadang tiba-tiba mendadak suatu timbul, oh dengar orang itu sakit, oh dengar ini. Ini kesempatan. Haleluya. Nah saudaraku, karena waktu saudara, waktu saya itu terbatas. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Karena waktu yang saudara miliki, saya miliki terbatas. Tidak semua orang yang sudah berumur itu akan meninggal. Kadang-kadang orang umur belasan tahun meninggal. Tiba-tiba saya dengar ada orang masih gagah perkasa, kulaan ke pasar wage, pulang-pulang sudah tidak ada nyawanya. Kecelakaan. Nah saudara, siapa yang tahu gitu loh. Karena waktu kita, kesempatan kita terbatas. Jangan menunda perbuatan baik. Kalau itu yang harus kita lakukan. Haleluya. Baik saudaraku, sekalipun perbuatan baik itu tidak menyelamatkan ya, tetapi Tuhan mau agar kita berbuat baik. Haleluya. Dan perbuatan baik itu bukan keterpaksaan, bukan tekanan. Itu timbul karena perubahan hati, pembaruan budi. Miliki integritas, kredibilitas yang bisa dipercaya sesuai dengan perbuatan baik yang kita miliki. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.